Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Herianto dengan NIM 203200251, kelas 6D Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha-Saifuddin, Jambi. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas dari ujian tengah semester atau UTS tentang manajemen konflik menurut para ahli dengan dosen pengampu Dr. Syamsul Huda, MPD. Baiklah, langsung saja. Adapun manajemen konflik menurut para ahli adalah yang pertama yaitu Howard Ross pada tahun 1933 menyatakan pengertian manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang memungkinkan atau tidak memungkin, menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermanfaat, dan atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri kejaksaan dalam memecahkan masalah atau tanpa bantuan pihak ketiga atau pengambilan keputusan dan pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berinteraksi pada proses manajemen konflik menunjukkan pada pola komunikasi termasuk perilaku para pelaku dan bagaimana mereka mengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Meneri 1980. Meneri mengungkapkan arti dari pengertian manajemen konflik merupakan proses sama halnya dengan perencanaan yang merupakan proses. Menurutnya, proses manajemen konflik perencanaan merupakan bagian yang rasional dan bersifat interaktif. Artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan terus mengalami penyempurnaan sesuai pencapaian model ideal. Yang ketiga yaitu Johnson dalam Red 1996 menurut Johnson dalam Prida, seorang yang terlibat dalam konflik maka untuk menghadapinya seringkali digunakan religiositas dasar manajemen konflik yaitu wording atau menghindari, persing atau memaksa, smoothing atau melakukan, missing atau kompromi, dan cornering atau konfrontasi. Teori konflik Ralph merupakan Ralph dan Hardorf. Konflik akan muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Oleh sebab itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. Teori Dahrendorf merupakan jangan relasi-relasi struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan atas kontrol sanksi yang merupakan perilaku memberikan perintah, menurutkan dan mereka tidak berkuasa. Dalam pandangan Dahrendorf, konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Awalnya Dahrendorf merupakan teori konflik sebagai teori parsial yang diterapkan untuk menganalisis fenomena sosial. Kemudian ia melihat masyarakat memiliki dua sisi yang berbeda, yakni kerjasama dan konflik. Oleh sebab itu, Dahrendorf menganalisis konflik sosial dengan perspektif dari sosiologi fenomenalisme, menyempurnakan teorinya, dan dia juga mengadopsi teori perjuangan kelas dan dia juga mengadopsi teori perjuangan kelas Marxian untuk menyusun teori kelas pertentangan kelas dalam masyarakat industri. Ia menghubungkan antara pemikiran fungsional mengenai struktur dan fungsi masyarakat dengan teori konflik antar kelas sosial. Tidak hanya itu, Dahrendorf juga tidak melihat masyarakat sebagai suatu hal yang statis, tetapi dapat berubah seolah adanya konflik sosial yang terjadi.
faktor organisasi persaingan dan penggunaan sumber daya. Apabila sumber daya baik berupa uang atau material atau sarana lainnya terbatas atau terbatasi, maka timbul persaingan dalam penggunaannya. Ini merupakan potensi yang menjadi konflik antar unit atau departemen dalam suatu organisasi. Pendapatan tujuan antar unit-unit organisasi. Tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai spesialisasi dalam fungsi atau tugas di bidangnya. Perbedaan ini sering mengarah pada konflik minat antar unit tersebut. Misalnya, unit penjualan menginginkan harga yang relatif rendah dengan tujuan untuk lebih menarik konsumen, sementara unit produksi menginginkan harga yang tinggi dengan tujuan untuk memajukan perusahaan. Interdependensi tugas. Konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antar satu kelompok dengan kelompok lain. Kelompok yang satunya tidak dapat bekerja karena menunggu hasil kerja dari kelompok lain. Perbedaan nilai dan persepsi. Suatu kelompok tertentu mempunyai persepsi yang negatif karena merasa mendapat perilaku yang tidak adil. Para manajer yang relatif muda memiliki persepsi bahwa mereka mendapatkan tugas-tugas yang berat atau rutin dan rumit, sedangkan para manajer senior mendapat tugas yang ringan dan sederhana. Kekaburan yurisdiksional. Konflik terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih. Misalnya, status atau konflik yang terjadi karena suatu unit atau departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan unit atau departemen yang lain menganggap sebagai suatu yang mengancam posisinya dalam status hierarki organisasi. Hambatan komunikasi baik dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi, bahkan kepemimpinan menimbulkan konflik antar unit atau departemen. Contohnya, manajemen konflik. Untuk dapat gambaran sebagaimana manajemen konflik dilaksanakan oleh perusahaan di bawah ini akan diberikan contoh beberapa manajemen konflik yang biasanya terjadi. Yang biasa terjadi dalam sebuah perusahaan berfokus pada kinerja dan produktivitas dapat ditangani dengan baik, sehingga perusahaan atau HRD harus memahami berbagai konflik yang umum atau biasa terjadi dan cara menyelesaikan atau manajemen konflik yang tepat. 1. Konflik kepemimpinan. Biasanya para pemimpin diharapkan untuk dapat turun tangan demi menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi di suatu perusahaan tersebut. Tapi bagaimana jika pemimpin tersebut yang membuat konflik atau menjadi pusat konflik? Hal ini tentu tidak bisa dihindari, terutama jika pemimpin tersebut kurang berpengalaman namun mendapat promosi jabatan yang terbilang cepat, tapi aspek kepemimpinan dan pelatihan yang kurang tepat. Selain itu, adanya tekanan lingkungan ditambah dan kurangnya pengalaman sangat riskan menimbulkan konflik. Penyelesaian atau HRD harus mampu menentukan bagaimana cara memilih individu yang tepat dan memang berkompetensi untuk mengisi posisi tertentu sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dilakukannya proses rekrutmen dan manajemen sumber daya manusia atau SDM yang sangat berpengaruh dalam hal ini, sehingga jika sudah terlanjur salah memilih, diperlukan komunikasi yang intens antar manajer, karyawan, dan HRD mengenai bagaimana cara untuk menjadi penengah dan berkompromi dengan gaya kepemimpinan yang mana yang harus digunakan. Pastikan jenis gaya kepemimpinan ini sesuai dengan budaya tempat kerja dan nilai perusahaan. Dan selanjutnya, contoh studi kasus gaya bekerja. Beberapa orang lebih suka bekerja dalam kelompok, sementara yang lain melakukannya pekerjaan terbaik mereka sendirian. Ada yang tidak
memerlukan arah ekstra untuk menyelesaikan tugas, sementara yang lain menyukai masukan dan arahan eksternal setiap langkahnya. Perbedaan gaya bekerja terkadang membuat individu tidak dapat bekerja dan membuat keharmonisan di dalam tim terganggu. Miskomunikasi akhirnya tidak dapat dihindari. Penyelesaian atau yang keempat, pada dasarnya setiap gaya bekerja mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memahami dan menghormati gaya bekerja setiap anggota tim penting dalam membantu kinerja tim yang sukses. Setiap anggota tim saling terbuka, memahami dan berkompromi bagaimana cara bekerja sama dengan gaya bekerja yang berbeda.